kita kali ini. Jujur, saya sangat senang sekali berada di depan teman-teman yang luar biasa yang selalu bersemangat untuk menuntut ilmu. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas beberapa informasi mengenai sejarah pemberontakan yang pernah terjadi di negara kita, Indonesia. Dan sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri, Angel Fitrianti Daini. Hai teman-teman, perkenalkan saya Tessa Monika Hia. Halo teman-teman, nama saya Fitri Margaret Hia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fajar Bian Daily. Halo teman-teman, nama saya Exodi Pradana Daily. Halo teman-teman, nama saya Gat Daily. Sekian perkenalan singkat dari kami dan langsung saja masuk kita pada pembahasan. Untuk pertemuan ini teman-teman, kita akan membahas 4 topik. Yang pertama, peristiwa gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, peristiwa APRA. Dan yang ketiga, peristiwa Andi Aziz. Dan yang terakhir, peristiwa RMS. Untuk lebih jelasnya, masuk kita pada pembahasan pertama, yaitu peristiwa gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Dan pada pembahasan pertama ini, yang menjadi narasumber kita adalah saudari kami Fitri Margaret Hia dan saudari kami Exodi Pradana Daini. Untuk lebih jelasnya, kami persilakan kepada narasumber kita. Halo teman-teman, hari ini kita akan berbicara dalam sejarah Indonesia yang paling kelam tentang peristiwa gerakan 30 September 1968 atau G30 SPKI. Jadi teman-teman, untuk lebih jelasnya saya akan di sini menjelaskan tentang peristiwa G30 SPKI. Jadi, perlu kita ketahui dulu yang dimaksud dengan gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Jadi, peristiwa G30 SPKI ini adalah sebuah peristiwa penting kelak dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada malam 30 September 1965. Dalam sebuah pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok yang menambah dirinya sebagai kelompok gerakan 30 September 1965 yang diduga kuat berhubungan dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Jadi teman-teman, peristiwa yang terjadi dalam G30 SPKI ini adalah sebuah kelompok yang menambah dirinya sebagai gerakan 30 September 1965 melakukan kudeta yang gagal, pembunuhan sejumlah jenderal Angkatan Darat Indonesia, serta kelompok yang dipimpin oleh Lektor Utu yang dibantu oleh Divisi Diponegoro dan Brawijaya. Jadi peristiwa yang terjadi dalam G30 SPKI ini adalah mereka gagal sehingga pasukan dipimpin oleh Soekarno dan berhasil diambil alih kontrol, sehingga Soeharto kemudian menyalahkan PKI sebagai dalam peristiwa G30 SPKI ini. Sekian yang bisa saya jelaskan dan saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan tadi beberapa informasi mengenai G30 SPKI ini. Jadi kami di sini ingin bertanya, apa sih latar belakang dari peristiwa ini? Baik, langsung saya tanggapi. Latar belakang dari G30 SPKI ini adalah Indonesia pada tahun 1960-an disimpan oleh Presiden Soekarno dengan konsep Nasakom atau nasionalisme agama Islam dengan memperdalam perpecahan antara Partai Komunis Indonesia dengan kelompok militer dan Islam. PKI menjadi salah satu partai politik terbesar di Indonesia dan mendukung kebijakan Soekarno sementara kelompok militer menentangnya. Sekian. Baik teman-teman, kita sudah tadi mendengarkan tentang beberapa informasi mengenai latar belakang dari peristiwa G30 SPKI ini. Dan untuk pertanyaan kedua, apa tujuan dari pemberontakan ini? Baik, saya harus tanggapi daripada tujuan pemberontakan G30 SPKI ini. Tujuan daripada G30 SPKI ini yaitu untuk memulihkan pemerintahan Indonesia ataupun yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dengan tujuan untuk mengganti ideologi Pancasila menjadikan ideologi komunis. Jadi tujuan dari pemberontakan G30 SPKI ini teman-teman untuk menggantikan dasar negara Pancasila menjadi dasar negara komunisme. Untuk selanjutnya, siapakah pemimpin dan tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini? Baik teman-teman, langsung saya tanggapi. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30 SPKI ini, pertama Dipa Nusantara Aidit, di mana
peristiwa G30 SPKI. Kedua, Syam Kamaruzzaman, di mana yang bertugas merancang dan mempersiapkan kudeta. Ketiga, Lektor Untung Syamsuria, di mana pemimpin pasukan dan penculikan para jenderal. Sekian. Wow teman-teman, ternyata peristiwa ini dipimpin oleh orang-orang besar ya. Jadi kami ingin bertanya lebih dalam, bagaimana alur atau proses terjadinya peristiwa G30 SPKI ini? Baik, saya langsung menanggapi daripada alur dari peristiwa pemberontakan G30 SPKI ini, yaitu dengan proses perencanaan pembunuhan atas 6 orang jenderal dan 1 orang perwira tinggi di Angkatan Darat yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, dengan tujuan mereka untuk mengumpaskan ataupun menurunkan harga diri daripada seorang Presiden Soekarno dan menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Sekian dari tanggapan kami. Baik teman-teman, kita sudah mendengar tadi alur atau proses terjadinya G30 SPKI ini. Sekarang kami ingin bertanya lebih dalam, apa sih teori tentang G30 SPKI ini? Baik teman-teman, langsung saya tanggapi di mana teori tentang G30 SPKI ini. Pertama, PKI sebagai dalang, di mana teori ini menyatakan bahwa PKI sebagai dalang dalam peristiwa G30 SPKI ini. Kedua, internal Amir Afai, di mana teori ini menyatakan bahwa konflik internal di tubuh militer Indonesia. Ketiga, peran luar negeri, di mana peran ini dilakukan oleh peran dari luar negeri. Sekian. Teman-teman, ternyata peristiwa G30 SPKI ini merupakan peristiwa yang sangat besar yang pernah terjadi di Indonesia. Dan yang terakhir, kami ingin tahu bagaimana cara pemerintah Indonesia menumpas pemberontakan ini. Baik, saya langsung tanggapi cara menumpas pemberontakan G30 SPKI ini, itu dengan cara mengambil alih kendali keamanan, yang kedua operasi militer, yang ketiga penumpasan di daerah, dan yang keempat pengungkapan tokoh PKI, dan yang kelima pembubaran tokoh-tokoh PKI. Baik teman-teman, kita sudah mendengar terkait informasi dari peristiwa G30 SPKI ini, dan langsung kita lanjutkan pada peristiwa yang kedua akan dikabarkan kepada mereka. Baik, pada pertemuan kali ini saya mengambil alih untuk memimpin kita dari pertemuan dari peristiwa pemberontakan APRA. Kepada narasumber yang pertama, silakan. Baik teman-teman, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pemberontakan APRA. Baik, langsung saja. APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil dibentuk pada tanggal 15 Januari 1949 yang dipimpin oleh Raymond Westerling. Mereka melakukan kudeta terhadap pemerintahan Republik Indonesia, di mana pada tanggal 23 Januari mereka berhasil menduduki Bandung, akan tetapi mereka gagal untuk menguasai Jakarta. Dalam hal pemberontakan ini, mereka pada dasarnya ingin menggulingkan Kabinet Republik Indonesia Serikat dan melakukan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh Republik Indonesia pada waktu itu. Pemberontakan ini gagal karena kurangnya dukungan lokal, respon cepat dari TNI dan desakan dari pihak Belanda untuk mengakhiri aksi dari Westerling. Dalam pemberontakan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan politik dan sosial di Indonesia, sehingga mempercepat proses perubahan dari negara Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sekian dari penjelasan kami kembalikan kepada moderator. Baik, kita telah mendengarkan daripada informasi pemberontakan APRA. Nah, apa sih latar belakang yang terjadi pada pemberontakan APRA tersebut? Baik, langsung saya tanggapi. Yang menjadi latar belakang terjadinya pemberontakan APRA ini yaitu penolakan Westerling terhadap pembubaran negara-negara bagian federal dan pembentukan Republik Indonesia Serikat yang akan menggantikan tentara kerajaan Hindia Belanda. Di samping itu, Westerling juga beranggapan bahwa hanya dirinya lah yang layak disebut sebagai Ratu Adil karena memiliki darah campuran dari Turki. Demikian. Baik, kita telah mendengarkan daripada latar belakang pemberontakan APRA tersebut dengan menggantikan negara Indonesia menjadi negara federal. Nah, apa itu negara federal? Baik, langsung saya tanggapi. Negara federal dalam bentuk Republik Indonesia Serikat adalah bentuk negara yang terdiri dari beberapa
beberapa negara bagian yang memiliki otonomi tertentu, namun berada di bawah satu pemerintah pusat. Sekian. Baik, kita telah mendengarkan daripada negara federal di pemberontakan APRA tersebut. Nah, siapakah tokoh-tokoh yang terlibat dari pemberontakan APRA tersebut? Langsung kami tanggapi, tokoh utama yang terlibat dalam pemberontakan ini adalah Raymond Wesley sebagai pemimpin pemberontakan. Juga ada beberapa mantan perwira KMIL dan elemen-elemen yang tidak setuju pada pembubaran Republik Indonesia Serikat. Sekian. Dari beberapa tokoh-tokoh yang telah disampaikan oleh saudari kami, dan apa tujuan mereka untuk melakukan pemberontakan dari APRA tersebut? Jadi, tujuan dari pemberontakan APR ini adalah mempertahankan negara-negara dalam bentuk federal dan tidak mau mengganti negara Indonesia dengan negara Republik Indonesia Serikat. Mereka juga ingin mendapatkan pengakuan dan posisi penting bagi APRA dalam bentuk sistem pemerintahan dan operasi militer di negara federal tersebut. Sekian. Baik, kita telah mengetahui daripada tujuan pemberontakan APRA yaitu dengan mengubah negara Indonesia menjadi negara federal. Nah, apa ataupun bagaimana terjadinya pemberontakan APRA tersebut? Baik, langsung saya tanggapi. Pemberontakan APRA ini terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 ketika pasukan APRA menyerbu Bandung dan melakukan pembantaian terhadap anggota APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dan masyarakat sipil. Westerling juga berencana untuk menyerbu Jakarta, namun berhasil digagalkan. Dari terjadinya pemberontakan APRA tersebut, apa saja upaya yang terjadi di pemerintahan untuk melakukan pemberontakan di APRA tersebut? Jadi, langsung kami tanggapi, pemerintah Indonesia melakukan beberapa aksi dengan cara melakukan operasi militer untuk menumpas pasukan APRA. Juga mereka menangkap para pemimpinnya serta melakukan negosiasi dan diplomasi untuk membubarkan negara-negara bagian federal dan membentuk NKRI. Sekian. Baik, kita telah mendengarkan daripada informasi pemberontakan APRA tersebut. Sekian dari informasi yang telah disampaikan oleh teman kami ataupun yang telah kami tanyakan kepada saudari kami. Maka kami kembalikan kepada moderator yang berikutnya. Halo teman-teman, hari ini kita akan berbincang mengenai peristiwa pemberontakan Andi Aziz. Jadi, dalam peristiwa ini, di sini kami telah menyiapkan narasumber dari pemberontakan Andi Aziz ini, yaitu teman kami Fajar Priandari. Kepada teman kami persilakan. Jadi teman-teman, latar belakang dari pemberontakan Andi Aziz ini yaitu penolakan terhadap kedatangan pasukan APRIS, ketidakpuasan bekas KMIL terhadap integrasi ke dalam TNI, serta mempertahankan kedudukan negara Republik Indonesia Timur. Demikian. Baik teman-teman, sungguh luar biasa penjelasan dari teman kami Fajar Prian yang menjelaskan tentang pemberontakan Andi Aziz. Namun di sini kami ingin bertanya, bagaimana alur atau proses terjadinya pemberontakan ini? Bagi kami tanggapi, alur dari pemberontakan Andi Aziz ini itu berawal dari penolakan terhadap pasukan APRIS yang berujung perebutan Makassar, kemudian ditumpas oleh pemerintah pusat dan berakhir dengan penangkapan Andi Aziz. Demikian. Baik, sungguh luar biasa tanggapan dari teman kami. Namun kami ingin bertanya lagi, siapakah tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemberontakan ini? Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemberontakan Andi Aziz ini yaitu 1. Kapten Andi Aziz, 2. Mr. Soekawati, 3. Insinyur An Agung atau Gede Agung, 4. Kolonel Alex Kabilaran, 5. Dr. Samratullah. Baik, sungguh luar biasa. Namun dari beberapa tokoh tersebut yang disebutkan oleh teman kami Eli tadi, apa yang menjadi tujuan pemberontakan tersebut? Apa dampak? Bukan ada kepegang. Bagi teman-teman, tujuan dari pemberontakan Andi Aziz ini yaitu menolak campur tangan pasukan pusat APRIS di Sulawesi Selatan serta mempertahankan kedudukan negara Indonesia Timur dan KMIL. Demikian.
Baik, sungguh luar biasa tadi kita telah mendengarkan yang menjadi tujuan pemberontakan Andi Aziz. Jadi untuk lebih jelasnya kami ingin bertanya lagi, apa yang menjadi dampak dari pemberontakan ini? Dampak dari pemberontakan Andi Aziz ini yaitu menimbulkan kekerasan di wilayah Sulawesi Selatan, tetapi pada akhirnya justru memperkuat posisi pemerintah pusat untuk dapat mempercepat pembubaran KMIM serta menegaskan TNI sebagai militer resmi. Demikian. Baik, sungguh luar biasa. Namun kami ingin bertanya lagi, apa makna yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut? Jadi teman-teman, makna yang dapat kita ambil dari peristiwa atau pemberontakan Andi Aziz ini yaitu di mana peristiwa ini mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan, loyalitas kepada negara, dan ketaatan kepada pemerintah pusat untuk menjaga keutuhan negara NKRI. Demikian. Baik teman-teman, demikian informasi mengenai pemberontakan Andi Aziz ini dan saya kembalikan kepada moderator selanjutnya. Baik teman-teman, pada pembahasan terakhir kita akan membahas tentang pemberontakan RMS. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mendengarkan penjelasan dari narasumber kita. Sebagai narasumber pertama, Angel Figrianti Daily, dan narasumber kedua, Fajar Triandaili. Kepada narasumber pertama, dipersilakan. Baik teman-teman, langsung saja masuk kita pada pembahasan mengenai pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS merupakan sebuah peristiwa di Indonesia yang terjadi pada tahun 1950-an. Pemberontakan ini merupakan sebuah gerakan separatisme yang didirikan pada tanggal 25 April tahun 1950. Demikian. Baik, dalam penjelasan teman kami Angel tadi muncul beberapa pertanyaan dari kami, yaitu apa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa RMS. Baik, langsung saja kami tanggapi. Latar belakang terjadinya pemberontakan RMS ini yaitu karena ketidaksediaan rakyat Maluku untuk bergabung dengan negara Republik Indonesia dan menolak pembubaran negara Republik Indonesia Serikat. Juga pemberontakan ini terjadi karena pembangunan antara pusat dan Maluku tidak seimbang dan adanya beberapa sentimen antara golongan ras dan agama. Demikian. Baik, dari penjelasan atau jawaban dari teman kami Angel tadi tentang latar belakang, pasti ada tujuan dari pemberontakan ini. Apa saja tujuan dari pemberontakan ini? Teman-teman, tujuan dari pemberontakan RMS ini yaitu memisahkan Maluku dari negara Republik Indonesia dan ingin membentuk negaranya sendiri. Baik, terima kasih jawabannya. Tetapi kami ingin bertanya lagi, bagaimana kronologis terjadinya peristiwa ini? Baik, langsung kami tanggapi. Kronologis terjadinya peristiwa RMS adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan terjadi dengan menetapkan daerah-daerah besar seperti Ambon, Seram, dan Guru. RMS di Ambon dapat dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November sekitar tahun 1950 dan berujung di Seram. Konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963 yang mendirikan pemerintahannya dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Demikian. Baik, dari penjelasan yang telah kita dengar tadi tentang pemberontakan RMS ini, bahwa pemberontakan ini adalah sebuah peristiwa besar. Jadi, pasti ada pemimpin yang mengarahkan atau mendukung jalannya pemberontakan ini. Jadi pertanyaan kami yaitu, siapa saja pemimpin pemberontakan RMS ini? Jadi teman-teman, pemimpin dari pemberontakan RMS ini yaitu merupakan salah satu tokoh yang bernama Christian Robert Stephen Somokil yang juga merupakan mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Demikian. Baik teman-teman, dari semua informasi yang telah kita dengar tadi tentang pemberontakan RMS, pasti ada dampak dari pemberontakan ini. Apa saja dampak dari pemberontakan RMS ini? Baik, langsung kami tanggapi. Ada beberapa dampak dari pemberontakan RMS ini. Yang pertama, mengancam integrasi sosial. Kedua, terjadinya operasi militer besar. Ketiga, trauma sosial bagi kalangan masyarakat. Dan yang terakhir, perpecahan rakyat Maluku. Baik, terima kasih atas jawaban dari teman kami Angel dan kami kembalikan kepada moderator. Teman-teman, sekian informasi singkat dari kami mengenai sejarah pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia. Dari beberapa informasi yang telah kita dengar, kita dapat mengambil makna bahwa makna dari pemberontakan ini yaitu sebagai peringatan bahwa persatuan Indonesia harus terus dijaga karena perbedaan sejarah, politik, dan identitas bisa memicu disintegrasi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Yahoo.
Ya.